pada tanggal 22 Januari 2022 bertepatan dengan 18 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, kita dapat berjumpa kembali di Zoom meeting dalam bingkai acara kajian Islam yang diselenggarakan oleh Majelis Taklim Israr Ummah. Selama kajian berlangsung, agar peserta off kamera dan mute audionya. Selanjutnya silakan persiapkan pertanyaannya untuk diketikkan di kolom chat saat sesi pertanyaan nanti. Semoga Allah Ta'ala meridhai kita semua dalam ilmu syar'i. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, mari kita simak kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Umar Al-Fanani LC yang berjudul hukum-hukum di sekitar haid dan istihadah. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Safiyyuhu min khalqihi wa khalil wa addal amanata wa nasaha risalata وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا وكان من الهالكين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. Akhwat ummahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang mana dengan taufiknya Allah, kemurahan, kemudahan yang Allah berikan kepada kita, kesehatan dengan badan, sehingga kita masih bisa melanjutkan kajian kita di pagi hari ini. Kita masuk pada tanggal 19 Jumadil Akhirah, atau yang bertepatan dengan tanggal 23 ya, atau 22 Januari ya. Dan alhamdulillah insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita bersama kitab Tanbihat ala Ahkamin Takhtassu bil Mu'minat fi Fadilati Syekh Al-'Allamah Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala. Nah, masih dalam pembahasan tentang haid, belum selesai, dan insyaallah kita akan selesaikan pembahasan haid pada kesempatan kali ini, dan kita akan lanjutkan pada pembahasan istihadah. Dan juga dalam kemarin ada pertanyaan tentang istihadah dari salah satu ummahat. Mungkin nanti kita akan ralat jadi apa yang kita sampaikan kemarin tentang istihadah ada kekeliruan. Makanya penting kita untuk mengaji dengan seksama pada kesempatan yang berbahagia ini. Nah, ada faidah yang dibuat oleh Syekh Muallif Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Fauzan hafizahullah taala, masih berkaitan dengan hukum-hukum di sekitar haid, fi hukmi sufrati wal kadarah. Qala hafizahullah taala, beliau mengatakan hukum warna kuning atau warna darah yang kekuningan dan warna darah yang kotor, maksudnya bercak-bercak darah, tapi tidak lagi berwarna darah, tapi warna agak gelap atau warna yang kotor atau warna kuning. Ini apa hukumnya? As-sufratu syai'un kas-sadid ya'luhu sufrah. Nah, as-sufrah ini dinamakan sufrah itu seperti nanah. Ini nanah yang ada kuning-kuningnya gitu kan. Cairan seperti nanah tapi cenderung warnanya atau atasnya itu ada kuning-kuningnya, itu namanya sufrah. Adapun kadrah syai' kalaunil ma'i al-wasih al-kadr, yaitu warna air, cairan air
tapi kotor gitu, yang nempel biasanya di pakaiannya si wanita menjelang di akhir-akhir haid. Ini ada dua kondisi, ada warna kuningan, ada warna yang kotor. Nah, فإذا خرج من المرأة كدرة أو صفرة في وقت عادتها فإنها تعتبرهما حيضا يأخذان أحكامه السابقة. Apabila dua warna ini dia jumpai di masa dia haid, di hari-hari dia haid, mungkin orang ada haidnya 5 hari atau 6 hari atau 7 hari, tatkala ada warna ini, dua warna ini di hari-hari haidnya dia, baik itu 5 hari atau 6 hari, 7 hari, sesuai dengan kebiasaan dia, maka kalau masih ada warna ini, maka ini dan keluarnya di hari-hari haid, maka dia mengambil hukum haid. Mengambil hukum haid. Fa in kharaja min al-mar'ati fi ghairi waqti al-'adah fa inha la ta'tabiruha syai'an wa ta'tabiru nafsaha tahiran. Nah, tapi kalau dua warna tadi, cairan kuning dan kotor tadi keluar di luar hari haid, keluarnya di luar hari haid, sudah lagi tidak di hari haid, maka ini tidak dianggap atau tidak mengambil hukum haid. Perhatikan, tidak mengambil hukum haid. Kapan? Tatkala dia keluar di luar hari-hari haid. Liqauli Ummi Atiyah radhiyallahu taala anha, dalilnya hadis Ummi Atiyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, Ummu Atiyah, seorang sahabiat yang mulia, beliau mengatakan, kunna la na'uddul kadarata wa sufrata ba'da tuhri syai'an, rawahu Abu Dawud. Kami dulu para sahabiat di zamannya Rasulullah SAW tidak menganggap warna kuning dan warna kotor ini sebagai haid tatkala kami sudah selesai haid. Maksudnya tatkala kami sudah suci dan masih ternyata keluar lagi kotoran-kotoran atau warna-warna yang kotor atau warna-warna yang kuning, cairan-cairan yang warna kuning setelah masa suci, maka ini tidak dianggap, mereka tidak menganggapnya sebagai haid. Nah, Rawal Bukhari duna lafzi ba'da tuhri. Imam Bukhari meriwayatkan tanpa menyebutkan setelah suci. Wa hadza lahu hukmu ar-raf'i 'inda ahli al-hadits li'annahu ya'tabiru taqriran min an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ungkapan Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha, ini mengambil hukum rafa', mengambil hukum hadis Rasulullah SAW. Karena ini dianggap oleh para ulama hadis sebagai kebijaksanaan, ketetapan yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Karena pada zaman Rasulullah SAW sahabiat itu banyak, dan mereka tentunya namanya wanita secara fitrah, wanita yang natural, wanita yang sehat, yang normal, mereka haid pada zamannya Rasulullah SAW. Dan tentu ini diketahui oleh Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW pun juga menetapkan hukum itu, maksudnya mengakui hukum itu. Tidaklah masalah ketika keluar cairan yang kotor atau warna kuning setelah wanita itu selesai dari masa haid atau setelah dia bersuci, maka ini tidak dianggap sebagai haid. Nah, tapi ketika dia keluarnya di masa atau di hari-hari haid sesuai dengan kebiasaannya wanita, nah baik 6 atau 7 hari, berarti ini masuk dalam hukum haid. Faidah yang lain juga, faidatun ukhra, malladhi ta'rifu bihil mar'atu nihayata haidhiha. Bagaimana seorang mar'ah itu bisa mengenali masa akhir dari haidnya, hari akhir dari haidnya, atau bisa dikatakan kapan si wanita itu bisa mengetahui kalau haidnya ini selesai sudah. Tu'rafu dzalika bin qita'id dam wa dzalika bi ahadi alamatain. Bisa diketahui dengan dua hal. Bisa diketahui
selesainya haid dengan dua hal. Al-alamatul ula, tanda yang pertama, nuzulul qassah al-bayda wa hiya bi fathil qaf. Ma'un abyad yattabi'ul haid yushbihu ma'ul jos wa qad takunu bi ghairi lawnil bayad wa qad yakhtalifu lawnuha bi ikhtilafi ahwalin nisa. Yang pertama, dengan keluarnya cairan putih. Cairan putih seperti air beras itu apa, akhi? Beras dimasak itu ayuha. Di sini tajin ya. Orang Palembang bilangnya tajin. Seperti air tajin. Seperti air tajin. Umahat, akhwat tahu ya, kalau yang masak nasi seolah tahu. Cairan keluarnya cairan putih. Sekali lagi, tanda yang pertama, dengan itu bisa diketahui bahwasanya haid seseorang wanita atau seorang wanita itu selesai, yaitu dengan keluarnya cairan yang berwarna putih seperti air tajin. Nah, dan ini beda-beda ya. Kadang-kadang orang wanita yang lain kadang-kadang memang putih jernih begitu, gak seperti air tajin. Ya beda-beda. Tapi kebanyakan putih. Nah, waqad yakhtalifu ikhtilafi ahwal nisa, dan bisa jadi ini berbeda dari satu wanita dengan wanita yang lainnya masalah warna. Yang jelas di akhir haid ada keluar cairan seperti itu. Kalau udah keluar cairan putih seperti cairan tajin, air tajin tadi, berarti ini sudah bersih haidnya. Jadi dia langsung mandi dan mengerjakan salat. Tanda yang kedua, dengannya kita bisa mengetahui bahwa haid seorang wanita itu telah selesai, yaitu al-jufuf, dengan melihat bersihnya farj atau kemaluan seorang wanita dari darah. Wa huwa an tudkhila khirqatan aw qudnatan fi farjiha thumma tukhrijuha jafatan laysa 'alayha syai'un la min ad-dam wa la min al-kadra wa la min as-sufrah. Dengan cara apa kita mengetahui kalau ini sudah bersih, kering, dengan yaitu hendaknya seorang wanita di akhir atau di hari akhir dari hari-hari haidnya, dia ambil dan dia sudah melihat merasa dirinya sudah kelihatannya sudah bersih ya, di hari akhir itu dia merasa sudah bersih, dia hendaknya dia cek lagi dengan mengambil qutn atau kapas, kemudian dia masukkan ke dalam farjnya dan dia keluarkan. Kalau dia melihat kapas tersebut bersih, kering, tidak ada darah, tidak ada bercak, tidak ada warna kuning, berarti dia telah selesai dari haidnya. Jadi dua itu bisa mengetahui masa atau selesainya haid. Ma yalzamul haid 'inda nihayati haidha? Apa ya kewajiban seorang wanita tatkala dia sudah selesai masa haidnya? Yalzamul haidu 'inda nihayati haidiha an taghtasil. Wa dzalika bi an tasta'mil al-ma' bi niyyati taharah fi jami'i badaniha. Wajib bagi seorang wanita tatkala sudah selesai haid dia mandi besar dengan niatan bersuci, dengan mengguyurkan atau dengan membasuhkan atau mengguyurkan air, mengalirkan air ke seluruh tubuhnya. Nah, dengan niatan bersuci dari hadas yang besar. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, fa idza aqbalat haidatuki fad'i as-salata wa idza adbarat faktasili wa salli, rawal Bukhari. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan apabila ini disampaikan kepada salah seorang sahabiyat, apabila haidmu telah selesai, apabila engkau datang bulan, maka jangan kau kerjakan salat. Dan apabila haidmu telah selesai, segera mandi, maka segeralah mandi dan segera tunaikan salat. Wa sifatuhu, dan sifat bagaimana caranya? Antanu ya raf'al hadathi aw at-taharati lis-salati wa nahwiha, thumma taqul bismillah, thumma tafidul ma' ala jami'i jismiha
wa tarwi usul sya'ri ra'siha wa la yalzumuha naqduha in kana madfura wa innama tarwihi bil ma'. Naam. Bagaimana caranya? Cara taharah, cara mandi, yaitu dia niat ya untuk mensucikan dirinya, untuk mengangkat hadas dan mensucikan dirinya sehingga dia bisa sholat dengan menyebut bismillah sebelum apa? Di sini nggak disebutkan Syekh nggak perlu pakai wudhu, cukup baca bismillah langsung apa? Mengalirkan air atau menyiramkan air ke seluruh badan, dari atas kepala sampai ujung kaki. Wa tarwi usul sya'ri ra'siha, dan juga menyiramkan ke kepala, menyiramkan ke kepalanya, menyiramkan ke usul sya'r, pangkal rambutnya, benar-benar dia siramkan air itu sampai ke menyentuh ke kulit rambut ya, sampai air itu usahakan sampai benar-benar menyentuh kulit kepala, menyentuh kulit kepala atau mengenai dasar rambut. Nah, usahakan. Dan tidak mesti dan tidak harus kalau rambutnya dikelabang, ini kebiasaannya wanita Arab memang. Bukan kebiasaan wanita Arab, ini sunnah. Kalau memang rambutnya dia tahu kelabang ya, di kelabang itu tidak mesti harus dilepas dulu kelabangnya. Tidak mesti. Ya tetap kayak seperti itu, tinggal dia siram aja. Usahakan benar-benar air itu masuk ke sampai menyentuh ke kulit rambut, kulit kepalanya. Nah, dan tidak mesti harus membuka kelabang rambutnya. Nah, wa idza ista'malat sidra aw al mawad al munadhafa ma'al ma'i fa hasan. Kalau dia gunakan air bidara sebagai siraman, atau di antara siraman air ini dia gunakan bidara juga atau pakai sabun, ini juga bagus kata Syekh. Fa yustahabbu akhdhu kudnatin fiha miskun aw ghairihi min at-tib taj'ala fi farjiha ba'da al-iktisal li amrihi asma' bidzalika rawahu Muslim. Dan juga disunnahkan ya akhwat ummahat yang dirahmati oleh Allah, selesai dia mandi besar, hendaknya dia ambil kapas, kemudian kapasnya diolesin dengan minyak kasturi atau minyak yang lainnya, pewangi, kemudian dia oleskan ke farajnya atau kemaluannya setelah dia selesai mandi besar. Ini disunnahkan sebagaimana perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang sahabat, kepada seorang sahabiyat namanya Asma radhiyallahu taala anha, rawahu Muslim, diriwayatkan Imam Muslim. Jadi disunnahkan selesai mandi menggunakan minyak wangi untuk bagian farajnya seorang wanita setelah selesai haid ya ini ya. Ini maksudnya mandi besar setelah haid. Idza tahuratil haid aw an-nufasa qabla ghurubi syams lazimaha an tusalli adh-dhuhra wal 'ashra min hadzal yaum. Ini ada hukum-hukum yang penting diketahui yang berkaitan dengan ibadah setelah selesai atau ibadah-ibadah yang berkaitan dengan pasca suci, pasca haid, pasca suci dari haid. Setelah selesai dari haid itu di sana ada hukum-hukum yang harus diperhatikan. Kalau seorang wanita itu sudah bersih dari haidnya atau bersih dari nifasnya sebelum tenggelam matahari, maka wajib dia mengerjakan sholat zuhur dan asar. Maka wajib dia mengerjakan sholat zuhur dan asar dijamak
tidak dikosor, jamak ya, 4 rakaat, tapi tidak dikosor. Waman tahurat minha qabla tulu'il fajri, barang siapa yang bersih dari haid dan nifas sebelum terbit fajar, shadiq, maksudnya sebelum masuk waktu subuh, lazimaha an tusallil maghrib wal isya, maka wajib dia salat maghrib dan isya di malam itu juga, jamak tanpa dikosor. Masya Allah, ini penting sekali untuk kita ketahui. Lianna salat ats-tsaniyah waqtun lis-salatil ula fi halil udri, karena salat yang kedua itu juga menjadi waktunya salat yang pertama di waktu-waktu uzur, di waktu-waktu kita berhalangan. Waktu salat yang kedua, maksudnya salat isya. Waktu salat isya itu juga menjadi waktu salat maghrib di waktu-waktu kita sedang beralangan atau ketika kita mengalami udzur syar'i. Dan ini kita mengalami udzur syar'i, tapi masih masuk waktu. Kalau sebelum tenggelam matahari berarti kan masih masuk waktu asar ini. Dan waktu asar menjadi waktu zuhur juga dalam kondisi-kondisi darurat. Makanya wajib kita mengerjakan 2 salat ini sebelum terbit matahari. Dan juga demikian juga salat sebelum datang salat subuh tadi. Ini disepakati sebagaimana perkataan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala, beliau mengatakan walihada kana jumhur ulama. Syekhul Islam rahimahullah beliau mengatakan, ini perkataan Syekhul Islam ini disebutkan dalam kitab Fatawa. Fatawa Syekhul Islam Taimiyah halaman 434 dari jilid yang ke-22. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala beliau menukil perkataan Syekhul Islam Taimiyah. Beliau mengatakan, Syekhul Islam Taimiyah mengatakan rahimahullah, wa lihadza kana jumhur ulama kaMalik wa Syafi'i wa Ahmad idza tahuratil haidu fi akhirin nahari sallat dhuhra wal asra jami'a wa idza tahurat fi akhiril laili sallatil maghrib wal isya jami'a. Jumhur ulama rata mengatakan, jumhur ulama ini seperti siapa? Seperti Malik, Syafi'i, Ahmad. Jadi dari 4 madhab itu ada 3 sepakat, Syafi'i, Ahmad, Malik sepakat mengatakan kalau seorang wanita yang haid itu dia suci sebelum matahari tenggelam, maksudnya di akhir siang sebelum matahari tenggelam, maka wajib bagi dia melakukan salat zuhur dan asar secara jami'ah, dijamak, tapi tidak dikosor. Demikian juga kalau dia suci di akhir lail, di akhir malam sebelum terbit fajar shadiq, maka wajib bagi dia untuk mengerjakan salat isya dan salat maghrib atau maghrib dengan isya secara jamak. Dan ini juga pendapatnya para sahabat, pembesar-besar sahabat juga, di antaranya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, Abu Hurairah dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhum jami'an. Alasannya apa? Karena waktu terakhir itu maksudnya sebelum tenggelam matahari, itu kan waktunya sholat asar gitu. Waktu sholat asar. Waktu akhir atau waktunya sholat yang kedua itu menjadi waktu sholat yang pertama ketika dalam kondisi-kondisi darurat atau udzur syar'i. Nah, wa amma idza dakhala ala waqti sholatin thumma hadat aw nafasat qabla an tusalliya fal qawl rajih annahu la yalzamuha qada' tilka as-salat. لا يلزمها قضاء تلك الصلاة التي أدركت أول وقتها ثم حاضت أو نفست قبل أن تصليها. Juga permasalahan yang penting juga untuk diketahui, kalau seorang wanita dia masuk waktu sholat, ketika masuk waktu sholat dia haid atau dia
nifas, melahirkan pas datang waktu sholat. Pas duhur itu, pas adzan dikumandangkan itu dia lahir. Pas lahiran di situ. Nah, bagaimana ini? Apakah dia wajib mengqadha sholat? Nah, apakah dia wajib mengqadha sholat? Pendapat yang sahih tidak wajib untuk mengqadha sholat tersebut. Yang dia sholat yang dia dapati sudah masuk pada waktunya dan dia dalam kondisi haid dan nifas. Pendapat yang sahih tidak wajib qadha. Tidak wajib apa? Qadha. Ini pendapat yang kuat insyaallah. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala. Dan juga pendapatnya Abi Hanifah, Malik, dan yang lainnya. Wala umira huna yalzamu bil qada wa li annaha akharat ta'khiran. Tayyib. Li anna al qada inma yajibu bi amrin jadid. Wala amrun huna yalzamuha bil qada wa li annaha akharat ta'khiran jaizan wa hiya ghairu mufarridah. Kenapa enggak wajib qada? Ya karena dia enggak menyia-nyiakan waktu, karena baru masuk dia lahir, baru masuk waktu dia haid. Nah, tapi kalau di akhir waktu sholat, maunya duhur jam 2:30 itu haid, atau jam 2 dia haid dan dia belum mengerjakan sholat, wajib ini qadha karena dia menyia-nyiakan waktu yang amat menunda-nunda, yang amat sangat menunda-nunda waktu sholat yang amat sangat panjang gitu loh. Duhur kan jam 12, dia tunda-tunda sampai 2:30 belum sholat, ternyata 2:30 dia haid. Nah, dan belum sholat duhur, ini wajib mengqadhanya. Tapi kok pas pertama kali masuk di awal waktu sholat dan dia datang bulan, ini yang nggak wajib apa? Nggak wajib apa? Qadha, karena dia tidak menyia-nyiakan. Wa amman na'imu awin nas idza kana ghairu mufarritin aidan fa inna ma yaf'aluhu laysa qadha'an wal dhalika waqtu sholati fi haqqi hina yastayqidu wa yadhkur intaha. Sebagaimana orang yang tidur, nah ini sebagaimana orang yang tidur atau lupa dan dia tidak menyia-nyiakan sholat. Kebiasaan dia tuh dia sholat tuh on time, tepat pada waktunya dan sholat berjamaah. Tapi qadarullah dia ketiduran gitu. Ketiduran, subuh nggak bangunnya jam 7 umpamanya. Qadarullah. Nah, kecapean segala macam. Jam 7 dia bangun. Nah, seperti ini dia langsung sholat. Ketika dia bangun, dia langsung sholat. Dan ini bukan qadha. Dan ini apa? Bukan qadha, tapi ini benar-benar ada. Ini benar-benar dia mengerjakan. Dia sholat jam 7 itu bukan sebagai qadha, bukan. Karena dia tidak menyia-nyiakan. Karena dia nggak menyia-nyiakan. Karena dia benar-benar dalam kondisi udzur. Lupa atau apa tadi? Ketiduran. Ya seperti hukumnya seperti ini. Makanya tidak wajib bagi dia qadha, tapi ketika dia bangun segera langsung mengerjakan apa? Sholat seketika langsung. Nah, gitu. Itu yang dilakukan ya Rasulullah, pernah terjadi pada zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Istihadah. Pembahasan yang kedua dari pembahasan hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita, yaitu istihadah, darah yang mengalir juga dari seperti darah haid tapi di luar waktu haid. Istihadah artinya sailanud dam fi ghairi waqtihi ala sabilin nazif min uruqin yusamma al-adil. Yaitu keluarnya darah tidak pada waktunya, maksudnya tidak pada waktu haid. Keluarnya itu seperti pendarahan. Ya. Seperti pendarahan, dan ini keluar dari namanya al-irq, pembuluh darah yang namanya adil gitu. Ini nama pembuluh darahnya Anda tidak tahu, yang jelas ini bahasa Arabnya nama pembuluhnya itu adil, keluar dari situ. Darah yang keluar tidak pada waktu masa haid, dan
keluarnya deras seperti orang pendarahan. Nah, mustahadah amruha muskil. Dan istihadah ini memang sering jadi masalah. Kayak kemarin ada yang tanya dan sempat saya juga agak kurang fokus, gak begitu paham pertanyaannya. Dan sering juga kita ini juga sering lupa kalau nggak membuka lagi kitab itu sering lupa dalam masalah istihadah ini karena jarang terjadi. Ya terjadi pada wanita, tapi kan nggak setiap hari, nggak setiap bulan ada istihadah kan. Yang rutin adalah haid. Kok haid mudah untuk dikenali. Istihadah ini yang sering jadi masalah. Lishtibahihi bidamil haid, lishtibahi damil haid bidamil istihadah. Di antara penyebab kenapa istihadah ini jadi masalah gitu loh, atau sering muncul permasalahan atau membingungkan bagi wanita karena darah istihadah ini menyerupai darah haid. فإذا كان الدم ينزل منها باستمرار أو غالب الوقت فما الذي تعتبر منه حيضا وما الذي تعتبر استحاضة لا تترك من أجل الصلاة والصوم. Nah, kalau ini terjadi dan keluar darah terus lebih dari hari-hari menjadi kebiasaan dia haid dan darahnya sama. Nah, ini bagaimana caranya mengenali mana darah haid, mana darah istihadah. Nah, inilah ya ikhwan, akhwat, tolong diperhatikan sehingga tidak salah paham lagi kita dalam masalah ini. Sekaligus ini meralat dari mungkin perkataan saya atau saya mengatakan caranya seperti itu betul. Yang pertanyaan kemarin tentang istihadah, nanti penjelasan kita sebagai ralatan dari perkataannya. Perkataan saya yang keliru yang saya ucapkan dahulu tentang masalah istihadah. Nah, ya mungkin ada perbedaan pendapat dalam masalah mengenali istihadah, tapi pendapat inilah yang saya anggap sahih dan lebih tenang ya, lebih tenang, lebih dekat kepada kebenaran insyaallah. Fa innal mustahal ya'tabillah ahkamul zahirat. Orang yang dalam kondisi istihadah, wanita dalam kondisi istihadah itu wanita yang suci. Dianggap oleh hukum Islam sebagai wanita yang suci, jadi harus sholat dan puasa. Makanya harus benar-benar paham sekali dalam pemahaman ini, dalam memahami pembahasan ini masalah istihadah. Tidak keliru sehingga dia salah mengambil keputusan sampai meninggalkan sholat dan puasa. Ini bahaya. Bahaya, apalagi sampai meninggalkan puasa ini bahaya. Gara-gara salah dalam menghukumi. Na'udzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam. Makanya hati-hati. Kita lebih baik berhati-hati dalam mengambil pendapat para ulama. Dan ini insya Allah pendapat yang sahih menurut ana. Dan ini yang menurut saya adalah pendapat yang paling menenangkan, menenteramkan hati. Al-halah ula, fa innal mustahadah laha thalath halat. Wanita yang istihadah itu tidak keluar dari 3 kondisi. Perhatikan. Yang pertama, antakuna laha adah ma'rufah ladaiha qabla isabatiha bil istihadah. بأن كانت قبل الاستحاضة تحيض 5 أيام أو 8 أيام مثلا في أول الشهر أو وسطه فتعرف عددها ووقتها. Kondisi yang pertama, apabila seorang wanita itu dia mengenali jumlah hari, jumlah bilangan hari haidnya dalam setiap bulan, bahkan mengenali waktunya juga, awal bulan atau tengah bulan atau akhir bulan. Dia mengenali jumlah harinya, kapan waktunya. Dia mengenali sebelum dia kena istihadah. Dia sudah mengenali jumlah hari haidnya dan kapan waktu haidnya sebelum kena istihadah. Maka orang seperti ini, wanita yang sudah mengenali hari dan jumlah hari dan waktunya haid, fahadi tajlisu qadra adatiha wa tada'u shalah wasyam. Maka tatkala dia kena istihadah, dia meninggalkan salat dan puasa, maksudnya tidak salat dan tidak berpuasa di hari-hari atau sesuai dengan jumlah bilangan hari haid dia. Kok kebiasaannya 5 hari, ya 5 hari itu dia
tidak sholat dan tidak berpuasa. Dan ini dianggapnya sebagai hari haid. Selebihnya, masuk, umumnya dia kebiasaannya 5 hari atau 7 hari kebiasaan wanita. 7 hari kebiasaan dia. Selama 7 hari dia nggak sholat dan tidak berpuasa. Hari yang ke-8 dia sudah harus sholat. Hari yang ke-8 dia harus sholat. Setelah selesai hari 7 dia harus mandi dan harus sholat. Selesai hari yang ke-7 dia harus mandi dan dia harus mengerjakan sholat atau dan puasa. Fa idza intahat adadha iktasat wa sallat tabarat damul baqi damu istihadah. Nah, selesai kebiasaan hari dia atau haid, kebiasaan haid dia sudah selesai, berapa jumlahnya? 6, berapa jumlah harinya, maka dia segera mandi dan sholat dan menganggap sisa-sisa hari atau sisa darah yang mengalir di hari yang ke-8, 9, 10, 11, 12, selanjutnya itu menganggapnya itu darah istihadah dan dia harus sholat di hari-hari itu. Tidak menganggapnya sebagai haid lagi. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda kepada Ummi Habibah, umkuthi qadra ma kanat tahbisuki haidatuki thumma tasili wa salli, rawahu Muslim. Ummu Habibah ini pernah istihadah. Dia pernah mengalami, atau beliau pernah mengalami istihadah dan menghadap Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, umkuthi, berhentilah, maksudnya tinggallah dan jangan kau sholat, jangan kau berpuasa selama engkau haid, sesuai dengan hari yang menjadi kebiasaan engkau haid. Sesuai dengan jumlah hari yang menjadi kebiasaan engkau haid. Tinggalkan sholat, tinggalkan puasa. Selesai itu, apabila sudah selesai bilangan masa haid yang jadi kebiasaanmu, segera engkau mandi dan sholatlah. Meskipun tetap masih ngalir terus, biarin aja. Nah, mandi dan sholat. Ini hadisnya sahih. Rawahu Muslim. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Fatimah binti Abi Jahsh. Fatimah bintu Abi Jahsh. Ini sahabiat yang lain juga pernah mengalami istihadah. Rasulullah SAW bersabda, innama dzalika 'irqun wa laysa bihaid. Itu pendarahan. Itu bukan pendarahan, bukan nazif ya. Itu adalah darah yang mengalir dari pembuluh darah, bukan haid, kata Rasulullah SAW. Fa'idha akbalat haidatuki, kalau datang masa haidmu, tinggalkan salat. Kalau datang masa haidmu, berapa hari biasanya? 7 hari, yaudah itu 7 hari itu tinggalkan salat. Selebihnya engkau tetap harus mengerjakan salat setelah mandi. Ini kondisi yang pertama. Kalau wanita tersebut bisa mengenali jumlah bilangan hari haidnya dan kapan waktunya. Kondisi yang kedua, idza lam yakun laha 'adah ma'rufah lakin damuha mutamayyizun ba'dhuha yahmilu sifat al-haid bi an yakuna aswad aw thakhinan aw lahu raihah wa baqiyatuhu la tahmilu sifat al-haid bi an yakuna ahmar laysa lahu raihah wala thakhinan. Baik. Kondisi yang kedua, seorang wanita yang memiliki kebiasaan haid, tapi dia tidak mengenali berapa jumlah hari kebiasaan dia haid. Berapa harinya? Tidak mengenali. Dan kapan waktunya juga dia belum kenal. Mungkin disebabkan karena baru-baru haid mungkin. Nah,
mungkin baru haid 3 bulan atau 4 bulan. Dia baru haid, menjalani haid itu, masa haid itu baru berjalan 4 bulan atau 3 bulan. Sehingga belum begitu banyak tahu tentang kebiasaan dia berapa hari. Dan berubah-ubah harinya juga. Harinya juga berubah-ubah. Haid bulan pertama beda dengan haid yang kedua. Ini gimana caranya bedakan? Kalau dia tidak mengetahui jumlah bilangan kebiasaan haid dia, tapi dia bisa membedakan warna darah antara haid dengan darah istihadah. Umpamanya darah haid itu, sifatnya darah haid itu hitam, hitamnya pekat, bahkan cenderung menggumpal darahnya, umpamanya gitu ya, tebal, menggumpal, dan memiliki apa? Bau. Nah, ini sifatnya darah haid. Tapi setelah 5 hari darahnya berubah, atau setelah 7 hari darahnya berubah, tiba-tiba warnanya merah. Berarti semenjak berubah itu, di situ dia mandi. Semenjak warnanya berubah merah itu dia mandi dan dia salat. Berubahnya itu maksudnya ada perbedaan antara haid dengan istihadah. Seperti warnanya tadi, ternyata istihadah ini warnanya merah dan tidak ada baunya, dan juga tidak kental atau tidak hitam, gitu kan? Tidak menggumpal, tapi cairan aja, kayak merah darah begitu. Berarti semenjak berubahnya warna darah ini, dia mandi dan mengerjakan salat. Nah, dan dia tidak salat, tidak berpuasa selama dia melihat sifat-sifat darah haid tadi yang hitam pekat dan menggumpal dan memiliki bau, yang memiliki bau. Nah, di masa-masa ini dia tinggalkan sholat dan tidak berpuasa. Tapi setelah ada perubahan darah, dia bisa membedakan itu, di situ dia mandi dan berpuasa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW kepada Fatimah binti Abi Hubeish, "Idza kana damul haidi fa innahu aswad yu'raf, fa amsiki 'anis salah, fa idza kana al-akhar fatawaddai wa salli." Wahai Fatimah, apabila datang waktu haid dan wa idza kana damul haid, dan apabila darah haid itu warnanya hitam, yang sudah kita ketahui. Nah, apabila datang waktu haid dan darah haid itu biasa dikenal dengan warna yang hitam pekat, famsika ini shalah. Kalau seperti ini sifatnya, maka berhentilah engkau dari salat. Maksudnya jangan salat. Dan apabila keluar darah selain itu tidak berwarna hitam, maka berwudulah dan salatlah. Berwudulah dan salatlah. Tapi setelah bersuci terlebih dahulu ya. Nah, setelah selesai ya seperti orang selesai haid itu mandi baru salat. Nah, dan setiap kali datang salat baru kita wudu. Setiap kali datang salat kita wudu dan salat. Ini hadisnya sahih. ففيه أن المستحاضة تعتبر صفة الدم فتميز بها بين الحيض وغيره. Di sini wanita yang mustahadah, yang kena istihadah, dia bisa membedakannya dengan warna darah. Yang pertama tadi dengan jumlah bilangan hari. Nah, kalau ini dengan warna darah. Yang ketiga, idalam yakun laha, ini kondisi yang ketiga, adatun ta'rifha wala sifatun tumayyizu bihal haid min ghairihi fa innaha tajlisu ghalibul haid 6 ayyam atau 7 ayyam min kulli syahr lianna hadhihi 'adatu ghalibin nisa. Baik, kok dia tidak kenal bilangan kebiasaan haid dia, jumlah hari kebiasaan haid dia. Kondisi yang pertama. Dan juga dia tidak mengenali, tidak bisa membedakan
warna haid dengan warna istihadah. Warna darah haid dengan warna darah istihadah. Tidak bisa mengenali. Tapi keluar terus. Dari awal itu warna darahnya seperti itu terus. Apa yang dilakukan? Nah, jadi kata Syekh, dia menganggap darah haid 6 atau 7 hari yang pertama. Yang mengambil hukum haid, darah haid 6 atau 7 hari yang pertama. Setiap bulan. Ya, setiap bulan. Karena orang istihadah itu kadang-kadang bulan berikutnya kembali lagi. Ini sampai kadang-kadang lebih dari 1 bulan. Maksudnya enggak cuma sebulan, tapi belum berikutnya juga seperti itu kejadiannya. Keluar lebih dari sampai berhari-hari, sampai 11 hari, 15 hari. Nah, jadi dia menganggapnya darah haid, darah yang keluar di 6 hari atau 7 hari yang pertama. Di setiap bulan. Nah, selebihnya habis itu dia bersuci dan dia tetap sholat. Kenapa 6 atau 7 hari? Kata Syekh, karena ini kebiasaan kebanyakan wanita di dunia ini. 6 atau 7 hari. Dikauli sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah SAW untuk Hamnah binti Jahash. Hamnah binti Jahash. Innama hiya raqdatun minasyaitani fatahaydi 6 ayyam atau 7 ayyam thumma tasili fa idza istanfa'at fasalli 24 atau 23 wasumi wasalli fa inna dzalika yujzi'uki kadzalika faf'ali kama tahidun nisa rawahu al-khamsah wa sahih Tirmidzi. Naam. Ketika Hamnah bintu Jahash, jadi kejadian istihadah memang banyak terjadi pada sahabiyat, banyak ya ummahat dan akhwat. Ini terjadi pada Hamnah menghadap Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, wahai Hamnah, sesungguhnya itu, maksud darah istihadah itu adalah darah dari pengaruh syaitan, dorongan syaitan. Nah, pengaruh dari syaitan, Masya Allah. Sengaja syaitan melakukan itu biar wanita itu meninggalkan sholat, biar bingung dan meninggalkan sholat. Makanya kalau terjadi istihadah, makanya anggaplah sebagai darah haid 6 hari atau 7 hari di setiap bulan. Habis itu engkau bersuci. Nah, kemudian kamu mulai sholat. Nah, sholatlah 24 hari atau 23 hari, kata Rasulullah SAW. Anggaplah sebagai darah haid selama 6 atau 7 hari. Habis itu kamu mulai sholat. Kalau nggak sholat 23 hari, ya sholat 24 hari. Maksudnya dalam setiap bulan ini. Nah, sesungguhnya wasumi, dan puasalah. Dan puasalah. Umpamanya ini darah istihadah itu keluar sepanjang bulan. Masya Allah, itu luar biasa ini. 30 hari keluar darah terus. Jadi cuman kita anggapnya haid cuma 6 atau 7 hari aja. Sisanya 23 atau 24-nya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat dan berpuasa seperti biasanya. Kata Rasulullah SAW, fa inna dzalika yujzi'uka, itu sudah cukup bagi kamu. Nah, fa'ali kama tahidun nisa, dan kerjakan kalau engkau dan masuk ke bulan yang berikutnya dan masih seperti itu, ya kerjakan seperti apa yang dikerjakan wanita yang haid. 6 sampai 7 hari, habis itu bersuci, habis itu mengerjakan sholat. Masya Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Fahasilu mimma sabaq anna al-mu'tadah turaddu ila adatiha wal mumayyizah
turaddu ila al-amal bitamyiz wal faqidah laha tahiddu sittatan ay sab'an. Jadi hasil akhirnya, conclusionnya, apa yang bisa kita ambil kesimpulan dari 3 poin, 3 kondisi di atas, bahwasanya orang yang memiliki kebiasaan dan dia tahu jumlah harinya berapa, ya dia meninggalkan sholat sesuai dengan kebiasaannya, kebiasaan haidnya. Selebihnya dia melakukan dan mengerjakan sholat. Yang nggak memiliki kebiasaan atau nggak memiliki kebiasaan jumlah haidnya berapa, belum mengenalinya, maka dia dengan melihat warna darah tersebut. Yang ketiga, kalau tidak tahu ini, tidak memiliki kebiasaan dan juga tidak bisa membedakan warna darah, cukup dia haid 6 atau 7 hari, sisanya dia harus mengerjakan sholat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas. Inilah pendapat yang paling kuat insyaallah ta'ala. Ada pertanyaan? Wallahi. Tafadhal, ada yang bertanya sampai di sini? Oh enggak, kita akan teruskan. Taib, akhwat dan ummahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 kondisi di atas ini pernah terjadi pada zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 kondisi di atas pernah terjadi pada zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah SAW yang menghukumi langsung. Nah, jadi tidak sampai menunggu berapa? Kemarin ada yang tanya 15 hari. Mungkin ada pendapat ulama seperti itu, mungkin ada. Allah taala alam. Tapi inilah yang pendapat yang paling aman, pendapat yang paling menenangkan hati, insya Allah sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita selesaikan aja tentang istihadah ini. Pertemuan yang akan datang kita membahas masalah nifas. Apa kewajiban seorang wanita yang sedang istihadah? Fi hali hukmi bi taharatiha. Sedang istihadah padahal dia dihukumi oleh syariat sebagai wanita yang suci, ya, tidak dalam haid. Makanya hal-hal di bawah ini harus diperhatikan. Yajibu 'alaiha an taktasil 'inda nihayati haidatiha. Kewajiban-kewajiban seorang wanita yang istihadah, yang pertama dia wajib mandi besar di akhir haidnya yang dia anggap, ya, sebagaimana sudah kita jelaskan 3 kondisi di atas. Di akhir haidnya dia harus mandi besar. Yang kedua, taksilu farjaha. Yang kedua, dia kemudian mencuci, khusus mencuci farjnya. Mencuci apa? Farjnya, kemaluannya. Izalati ma alaihi minal kharij inda kulli salatin. Wa taj'alu fi al-makhraj qudna wa nahwihi yamna'ul kharij wa tashuddu 'alaiha mimma yumsikuhu 'anis suquti thumma tawadda'a inda dukhuli waqti kulli shalah. Mencuci farjnya untuk menghilangkan darah yang keluar darinya setiap mau mengerjakan sholat. Jadi dicuci dulu darah yang keluar dari kemaluannya, kemudian dia tutup dengan penutup, apalah, mungkin pembalut atau kain atau kapas, yang bisa menutupi, yang bisa menahan jatuhnya cairan tersebut ketika atau darah tersebut ketika sholat. Habis itu baru dia wudhu
dan mengerjakan sholat. Dan ini dikerjakan setiap kali mau sholat. Jadi bersihin dulu, dicuci dulu harusnya, kemudian ditutupi dengan pembalut atau yang lainnya yang bisa menahan jatuhnya cairan. Harus itu wudhu, wudhu seperti wudhu kita sebelum sholat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam mustahadah, tada'us salata ayyama aqra'iha summa taktasilu wa tatawadda'u 'inda kulli salah. Rawahu Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Rasulullah SAW bersabda, ditujukan kepada wanita-wanita yang istihadah, hendaknya dia meninggalkan salat di hari-hari di mana dia haid. Kemudian dia mandi dan berwudu setiap kali sholat. Kemudian dia mandi, maksudnya mandi besar setelah selesai haid tadi loh. Selesai masa haid, sesuai dengan tiga kondisi di atas yang kita jelaskan, dia mandi besar. Habis itu dia wudu setiap kali sholat. Bukan mandi besar setiap kali sholat, enggak. Mandi besarnya setelah selesai masa haid, setiap mau masuk sholat dia baru apa? Baru wudu. Setiap mau sholat dia baru wudu. Rasulullah SAW juga bersabda, an'adu laka al-kursuf tahshina bihil makan. Nah, ini juga Rasulullah SAW mengatakan kepada seorang sahabiyat yang sedang istihadah, Rasulullah SAW memerintahkan untuk menaruh pembalut dari kain. Pada waktu itu memang kain adanya. Ya ada mungkin kapas, tapi sedikit di Jazirah Arab. Kebanyakan para sahabat pakai kain itu yang bisa menutupi atau menahan darah mengalir ketika sholat. Nah, wal kursuf al-qutan juga. Wal kursuf al-qutan, di sini kapas. Rasulullah SAW mengatakan, hendaknya engkau tutupi itu farjmu dengan qutan, dengan kapas atau kain. Kapas atau kain. Ya semisalnya lah. Tapi al-kursuf artinya adalah kapas. Jadi pada zaman Rasulullah SAW berarti sudah ma'ruf ya, kapas ini sudah pada zaman itu sudah ada gitu. Kapas ini sebelum jadi benang dia kapas gitu. Jadi Masya Allah, ini Jazirah Arab ini tanpa kita sangka-sangka di sana nggak ada banyak pepohonan, tapi ternyata kutan, kapas itu perkara yang amat sangat familiar di tengah-tengah sahabiyat, para wanita-wanita pada zaman itu. Maka Rasulullah SAW memerintahkannya, hendaknya engkau taruh di tempat itu, tempat keluarnya darah, dengan kursuf, dengan kutan, dengan kapas, atau dengan kain semisalnya. Nah, atau kalau pakai dengan zaman sekarang ini ya hafaid at-tibbiyah, al-hafaid, hafadhah. Nah, pampers ya, pampers atau pembalut wanita, ini bahasa Arabnya hafaid at-tibbiyah. Nah, pembalut medis ya. Pembalut dari, ini bahasa Arabnya. Bisa pakai itu juga. Banyaklah, banyak. Istilahnya ini hanya sebagai contoh aja. Dan ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini perintah dari Rasulullah SAW untuk wanita yang sedang istihadah. Dan harus diperhatikan juga kesuciannya. Meskipun itu dia mengambil hukum yang suci, tapi tetap itu namanya darah adalah suatu yang kotor, yang harus juga jangan sampai ketika sholat dia keluar dan kemana-mana, kan ini tidak layak. Dan ini menunjukkan kan indahnya Islam kita yang amat sangat perhatian terhadap kesucian. Wallahu ta'ala alam bissawab. Selesai pembahasan haid dan istihadah, dan insya Allah kita akan bahas darah nifas pada pertemuan yang akan datang. Fadhal, ada yang bertanya? Nah, bertanya Ustaz, apakah boleh menunggu waktu masa haid supaya benar-benar berhenti
baru setelah itu mengerjakan mandi wajib. Iya, di hari yang terakhir. Kalau Andi kebiasaannya berapa hari gitu kan? Kalau emaknya tahu kebiasaannya di hari yang terakhir itu, ya dipastikan kok Andi kelihatannya sudah bersih, dicek. Caranya dua cara tadi di hari yang terakhir. Dua cara tadi, dengan melihat cairan yang putih atau cairan yang seperti air tajin, kalau sudah keluar berarti Anda sudah suci, baru langsung mandi gitu. Bukan melihatnya di hari yang kebiasaannya 7 hari, tapi melihatnya hari ke-6 atau hari yang ke-5 ya. Belum. Ya enggak apa-apa dilihat. Dilihat enggak apa-apa. Mau dicek enggak ada masalah di hari ke-6. Enggak ada masalah. Tapi kalau sudah menjadi kebiasaan 7 hari, biasanya keluar di hari yang ke-7 gitu. Nah, ya harus dipastikan, benar-benar dipastikan haid ini benar-benar sudah selesai atau belum, harus dipastikan dengan cara dua cara tadi. Dengan melihat cairan yang putih yang keluar di hari yang terakhir haid. Cara yang kedua dengan menempelkan kursuf atau al-kutan. Kutan ini namanya kapas. Nah, dimasukkan ke dalam faraj. Kalau dilihat kering, tidak ada bercak darah, tidak ada warna kotor, tidak ada warna kuning, berarti Anda sudah bersih. Wallahu ta'ala alam. Nah. Bagaimana hukumnya seorang wanita memakai pembalut 1 kali pakai, dan ketika sudah kotor, dia mencuci dan membuangnya, tetapi tidak dalam keadaan bersih seutuhnya, masih ada darah kotor yang menempel. Allah Ta'ala alam, usahakan darah ini harus bersih. Karena darah haid itu adalah namanya aja darah kotor. Itu membawa penyakit, dan itu Masya Allah ya jemaah, ya akhwat, yang dirahmati oleh Allah. Termasuk dari bentuk rahmatnya Allah untuk wanita-wanita anak keturunannya Adam. Atau putri-putrinya Adam alaihissalam. Ini kemuliaan dan kesempurnaan dan rahmat dari Allah untuk wanita kaum Hawa, anak turunnya Hawa. Nah, kok seandainya itu nggak keluar, itu akan memudaratkan pada wanita, berbahaya itu, karena itu darah kotor harus dikeluarkan. Makanya orang yang haidnya tidak normal pasti bermasalah, orang itu pasti bermasalah. Ketika haidnya tidak normal, pasti bermasalah. Masalahnya nggak punya anak, permasalahannya ada kelainan-kelainan segala macam, ada penyakit-penyakit yang ya banyaklah itu yang disebabkan karena masalah haid itu. Banyak. Dan ini sekali lagi kelihatannya memang kurang, dari sisi kurang. Iya, nggak sholat, nggak berpuasa, kurang dari segi agama. Tapi ada sebuah kesempurnaan bagi seorang wanita. Dan itu darah kotor. Maka harus dibersihkan. Sebelum dibuang itu pembalutnya harus dibersihkan. Nggak boleh kita la darara wa la dirara, tidak boleh menimbulkan bahaya, mara bahaya bagi orang lain atau membalas bahaya dengan bahaya. Nggak boleh dalam Islam. La darara wa dirara, dan itu membahayakan. Itu membahayakan. Itu kotor. Nah, dan lebih bagusnya lagi sebenarnya, karena kita ini di Palembang repot ya, di Palembang kita nggak punya tempat buangan sampah pribadi kan, semuanya di sana. Makanya harus dipastikan paling nggak itu bersih dari darah. Nah, dan lebih sempurnanya lagi kita bakar, ya kan? Selesai itu dibakar itu yang paling, atau ditanam, begitu. Tapi kan susah, kita nggak punya lahan seperti itu. Ya paling enggak tadi bersih dari darah, kotoran darah tersebut. Wallahu ta'ala alam. Nah. Apakah wanita dengan darah istihadah boleh membaca Al-Quran dengan mushaf? Boleh. Dia mengambil hukum orang wanita yang suci. Boleh. Memegang mushaf boleh. Dia adalah seorang wanita yang suci, bukan seorang yang haid. Allah ta'ala alam. Nah. Apakah darah tersebut sama dengan darah keguguran, Ustaz? Keguguran kayak apa? Yang jelas darah istihadah ini macam-macam juga orang itu.
Tapi kebanyakan darah istihadah itu kayak darah bisa jadi kayak darah keguguran, bisa jadi seperti darah nazif. Nazif ini bahasa Arab ya. Seperti ya pendarahan, seperti wanita yang pendarahan. Betul, mungkin nazif ini pendarahan. Seperti wanita yang keguguran, bisa jadi. Nah, warnanya sama. Mungkin kondisinya nggak jauh beda dengan wanita yang keguguran. Tapi tentunya satu wanita dengan wanita yang lain nggak bisa disamakan. Bisa jadi orang istihadah itu darahnya kayak mirip haid juga, ada juga. Nah, tapi hukum asalnya memang darah istihadah ini dia keluar dari pembuluh darah. Jadi seperti pendarahan, seperti pendarahan atau keguguran mungkin istilah ummahat. Allah taala alam. Nah. Sudah cukup. Mungkin yang bisa kita bahas pada hari ini. Semoga Allah berikan kekuatan kita untuk terus bisa mengaji meskipun jarak jauh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membina kita, membimbing kita untuk bisa istiqamah di jalannya, jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memberikan keikhlasan kepada kita semuanya sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mungkin bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, menambah ketakwaan, amal saleh, dan melahirkan keimanan manusia-manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hasil akhirnya kita berharap dengan ilmu yang kita miliki kita bisa membeli jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.